Shalom sahabat-sahabat, bertemu lagi di pelatihan Medical Missionary online dan saat ini kita akan kembali belajar bersama tentang penyakit umum. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini kami boleh bersama-sama mempelajari tentang tubuh bait suci Tuhan. Kami mau belajar tentang penyakit yang biasanya kami dapat temui di ladang pelayanan. Kiranya lewat pelajaran ini kami boleh lebih diperlengkapi lagi di dalam melayani sesama kami. Kami juga boleh lebih mengenal tentang tubuh kami yang adalah bait suci Tuhan. Terlebih khusus kami dapat gunakan itu untuk menjangkau jiwa-jiwa, memberikan kasih Kristus kepada mereka sehingga mereka boleh lebih mengenal Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang diare dan konstipasi. Ini adalah dua jenis gangguan yang sering kali dialami oleh banyak orang. Menurut data Badan Kesehatan Dunia, didapati bahwa 1,6 juta kematian dunia per tahun itu berhubungan dengan diare. Dan beban tertinggi terjadi di negara berkembang dan daerah ekonomi rendah, termasuk di Indonesia juga. Jadi ternyata didapati diare ini banyak dialami oleh negara-negara yang belum mencapai kemakmuran. Diare sendiri berkontribusi sebagai penyebab kematian kedua terbesar bagi bayi atau bayi di bawah 5 tahun. Dan 78%-nya terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Indonesia termasuk Asia Tenggara. Dan angkanya adalah 1 dari 8 kematian balita per tahun. Jadi ini cukup tinggi. 1 dari 8 balita yang mati itu diakibatkan oleh karena diare. Dan diare bukan hanya menyebabkan kematian, diare juga kalau tidak ditangani dengan baik, khususnya pada bayi di bawah usia 5 tahun, itu akan menghambat pertumbuhan mereka, bukan hanya pertumbuhan secara fisik tapi juga pertumbuhan secara kognitif, sehingga ini mempengaruhi kualitas hidup bayi ketika mereka besar nanti. Bagaimana dengan di Indonesia? Ini data dari Institute for Health Metric and Evaluation. Ini adalah semacam institut disponsori juga oleh Badan Kesehatan Dunia. Dan mereka meneliti tentang kematian prematur atau kematian yang tidak wajar. Ini perbandingan antara tahun 2007 dan 2017 di Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, diare masih masuk sebagai top 10, top 10 dari penyebab kematian prematur bagi segala usia. Di tahun 2017 dia nomor 7, walaupun agak berkurang. Di tahun 2007 dia ada di posisi nomor 6, kemudian di tahun 2017 ada di posisi nomor 7. Tapi masih menjadi penyebab 10 kematian terbesar kematian prematur di Indonesia adalah diare. Jadi diare ini menjadi sebuah penyakit yang penting bagi kita sebagai medical missionary untuk ketahui, untuk membantu orang dan mencegah kematian dini. Menurut Kementerian Kesehatan, di tahun 2007 riset kesehatan dasar mendapati bahwa 31,4% kematian tertinggi diare menyebabkan 31,4% orang bayi mati dan 25,2% balita. Studi lain mendapati 75,3 dari 1000 kematian balita diakibatkan oleh karena diare. Jadi khususnya diare ini berbahaya bagi anak usia di bawah 5 tahun kalau tidak ditangani dengan benar. Maka dari itu kita akan mempelajari tentang apa itu diare, bagaimana diare terjadi, pengklasifikasiannya, dan bagaimana kita menangani diare. Jadi apa itu diare? Diare intinya adalah ketika kita buang air besar terlalu sering. Dalam hal ini terlalu sering itu adalah lebih dari 3 kali sehari, dan konsistensinya adalah cair dan banyak dalam jumlah yang banyak. Jadi menurut ilmu penyakit dalam, diare itu didefinisikan sebagai buang air besar yang terjadi lebih dari 3 kali sehari dan konsistensi feses atau BAB-nya adalah cair. Jadi kalau masih di bawah 3 kali sehari tidak bisa disebut sebagai diare. Diare itu harus kalau dia sudah lewat 3 kali sehari barulah bisa disebut sebagai diare. Ini adalah bagaimana diare bisa terjadi. Mungkin kita agak sedikit pelan di sini.
Bagaimana mekanisme diare? Mekanisme diare bisa terjadi dalam berbagai jenis mekanisme. Yang pertama adalah diare osmotik. Diare osmotik ini adalah ketika osmolaritas intralumen, jadi di dalam usus kita ada osmolaritas namanya, ada bisa dikatakan em, anggaplah kekentalan yang di dalamnya, kekentalan zat di dalamnya. Jadi ketika itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah, maka cairan yang ada di dalam darah itu akan dipaksa untuk ditarik ke dalam usus supaya terjadi homeostasis atau terjadi stabilitas. Dan itulah yang membuat akhirnya menjadi diare karena kebanyakan cairan yang ditarik keluar dari dalam darah untuk menjaga tekanan osmosis itu. Itu biasanya diakibatkan oleh karena intoleransi laktosa. Jadi intoleransi laktosa ini adalah ketika tubuh tidak mampu untuk mencerna gula pada susu hewan maksudnya ya. Biasanya terjadi pada balita ketika diberikan susu formula yang berbasis susu sapi, kemudian kalau dia didapati diare karena minum susu sapi, susu formula sapi yang berbasiskan susu sapi, berarti dia ada intoleransi laktosa. Dan kebanyakan orang Asia sebenarnya intoleransi laktosa. Itu juga bisa diakibatkan karena pemanis buatan. Ini juga sering terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun. Seringkali orang tua memberikan minuman manis yang berwarna yang tanpa diketahui sebenarnya ada di tulisan kemasannya itu mengandung pemanis buatan. Nah, pemanis buatan seperti sukro sakarin dan aspartam itu juga bisa membuat seorang diare. Juga diare osmotik ini bisa diakibatkan karena pemakaian obat laksatif. Obat laksatif ini adalah obat yang biasa digunakan oleh orang-orang yang katanya mau langsing. Jadi mereka seringkali minum obat-obatan pencahar yang bikin buang air besarnya jadi cair, dan biasanya itu dasarnya adalah magnesium sulfat. Juga obat-obatan antasida, obat-obatan yang menekan asam lambung yang bahannya magnesium hidroksida, intinya adalah magnesium, ini biasanya membuat diare. Nah, diare jenis ini biasanya akan berhenti ketika mengurangi makanan atau saat berpuasa. Diare karena mekanisme osmotik ini biasanya akan berhenti. Tidak akan lewat dari 3 hari kemudian dia akan berhenti biasanya. Kemudian ada mekanisme namanya sekretorik. Mekanisme sekretorik ini adalah ketika cairan di dalam usus terjadi peningkatan sekresi cairan usus intestinal dan berkurangnya tingkat absorpsi. Sehingga membuat diare sekretorik ini berbentuk cair dan banyak tapi tidak mengandung darah atau pus. Ini biasanya diakibatkan, ini adalah mekanisme tubuh ketika adanya bakteri tapi dia tidak menginfeksi. Maka tubuh akan jadi gini, ketika tubuh kemasukan contoh kolera atau E. coli atau salmonella atau keracunan makanan yang diakibatkan oleh karena bakteri, beberapa jenis bakteri akan mengeluarkan zat racun. Nah, zat racun itu ketika disensor oleh usus supaya zat racun itu nggak masuk ke dalam aliran darah, maka tubuh dengan mekanisme pertahanannya dia akan mengeluarkan cairan yang banyak dari dalam darah dikeluarin ke usus untuk mencuci. Jadi ini tujuannya adalah untuk cuci usus. Diare yang tujuannya adalah untuk mencuci dari berbagai macam zat-zat yang bisa merusak tubuh seperti enterotoksin atau racun yang berasal dari dalam usus yang diakibatkan oleh karena bakteri, atau bisa diakibatkan oleh karena zat-zat kimia seperti kebanyakan kafein dan alkohol juga bisa bikin orang diare, atau ini juga bisa diakibatkan oleh karena gangguan endokrin, gangguan kelenjar, khususnya ketika terjadi hyperthyroidism, kelenjar tiroid kita lebih berfungsi secara berlebihan. Terjadi juga bisa diakibatkan oleh karena
gagal penyerapan garam empedu atau bisa terjadi karena tumor. Nah, jenis-jenis diare yang seperti ini sekretorik, dia itu tidak akan berhenti saat kita berpuasa kecuali penyebabnya dihilangkan. Kecuali penyebab entah itu bakterinya, entah itu zat kimianya sampai dia benar-benar habis, baru diarenya hilang kalau dia jenis sekretorik. Ada juga diare eksudatif atau inflamatorik. Ini biasanya diakibatkan oleh karena peradangan. Nah, ketika terjadi peradangan, ini kalau dibilang peradangan berarti ini adalah infeksi ya. Bisa karena infeksi, bisa terjadi karena peradangan kronis juga. Ini tandanya adalah biasanya disertai dengan lendir atau mukosa, disertai juga dengan darah dan protein di dalam feses atau di dalam kotoran. Biasanya terjadi pada penyakit irritable bowel syndrome, celiac disease, penyakit celiac. Ini adalah jenis penyakit semacam alergi, atau infeksi invasif seperti salmonella, bakteri tuberkulosis, juga amuba. Ini juga bisa diakibatkan karena adanya perubahan struktur di dalam usus seperti pada divertikulitis atau peradangan usus besar, atau juga diakibatkan karena hasil dari radiasi atau kemoterapi. Nah, ini inflamatori. Jenis yang lain adalah, mekanisme yang lain adalah adanya gangguan motilitas. Gangguan motilitas ini adalah terjadi ketika waktu transit di usus itu terlalu cepat, sehingga waktu absorpsi air oleh usus jadi singkat dan membuat feses itu jadi kurang padat. Ini banyak penyebabnya. Jadi ini terjadi karena peristaltiknya terlalu cepat, kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam sistem pencernaan kita, makanan itu bisa berjalan di dalam seluruh saluran pencernaan itu karena ada gerak peristaltik usus, otot-otot saluran pencernaan. Nah, ketika otot-otot ini bergerak terlalu cepat, maka yang tadinya air yang ada di dalam makanan itu seharusnya diserap oleh tubuh, tapi karena terlalu cepat, sehingga airnya tidak diserap oleh tubuh, sehingga konsistensi kotorannya menjadi cair. Ini juga bisa diakibatkan karena irritable bowel syndrome. Ini masalah saluran cerna, otot saluran cerna. Bisa diakibatkan hyperthyroid seperti tadi, atau gangguan setelah post gastrectomy ini ketika habis operasi, atau karena terjadi tumor. Nah, gangguan motilitas ini ada dua. Ada yang karena transit ususnya terlalu cepat, nih peristaltik terlalu cepat, atau diakibatkan oleh karena peristaltiknya terlalu lambat. Jadi ketika peristaltik terlalu lambat, terjadi overgrowth bakteri. Jadi bakterinya jadi bertumbuh lebih banyak karena kotorannya lambat untuk bergerak, sehingga beberapa jenis bakteri akan lebih bertumbuh lebih cepat di situ, dan bakteri-bakteri inilah yang akan membuat ini sekretorik jadinya, tapi awalnya dari gangguan motilitas. Kayak gitu kurang lebih ya. Jadi kita perlu tahu ini dasar misalnya kita datang ke satu tempat, kemudian kita dapati ada orang diare, kita cek dulu ini diarenya kira-kira kayak gimana. Apakah dia ada darah di dalamnya, apakah waktu dia diare di dalam kotorannya ada mukus atau ada apa namanya? Ya, ada mukus dan darah di dalamnya. Nah, kalau ada mukus dan darah, langsung mungkin ini adalah inflamatorik. Kalau inflamatori, kemudian cek lagi apakah dia habis kemoterapi. Kalau dia nggak kemoterapi, bisa langsung curiga ini invasi usus. Tapi kalau dia sudah berlangsung dalam waktu yang lama, lebih dari 2 minggu, mungkin dia celiac disease, penyakit celiac atau IBS, kayak gitu ya. Tapi kalau dia tidak disertai dengan mukosa, tidak disertai dengan lendir, tidak disertai dengan darah, tapi sangat berair, berarti bisa dicek, bisa dicurigai dia osmotik atau sekretorik. Nanti tinggal dilihat lagi. Kalau dia sekretorik, apakah dia ada habis makan sesuatu? Kalau dia habis makan sesuatu dan diarenya terjadi kurang dari 6 jam setelah dia makan, berarti dia sekretorik gitu. Atau mungkin kebetulan karena dia minum kafein berlebih atau tidak. Nah, kalau dia karena laktosa, nah yang penting sudah dipelajari. Ini harus dihafal lah. Penyebab-penyebabnya dan jenis-jenisnya seperti apa. Oke. Nah, secara klinis
Diare itu bisa dibagi jadi 3, walaupun sebenarnya kebanyakan cuma dibagi jadi 2. Yang pertama adalah akut. Ada yang bilang akut itu di bawah 7 hari, ada yang bilang akut itu di bawah 14 hari. Tapi karena kita bagi jadi 3, jadi akut itu di bawah 7 hari, persisten itu 7-14 hari, kemudian kronis itu lebih dari 14 hari. Nah, dari lamanya diare ini kita bisa tahu ini masalahnya di mana. Kalau dia di bawah 7 hari, baru berlangsung di bawah 7 hari, kemudian dia lebih berair dan biasanya berlangsung hanya beberapa jam sampai hari saja. Biasanya cuma 3 hari atau 4 hari. Nah, perlu diperhatikan jangan sampai pada fase akut ini yang berair ini perlu diperhatikan jangan sampai dia dehidrasi. Karena kebanyakan khususnya bagi bayi di bawah 5 tahun yang membuat diare itu berbahaya adalah diare ini karena dia mengambil cairan di dalam tubuh dan dikeluarkan, dan apalagi kalau cairan itu tidak diganti, maka akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi yang tidak di-manage secara benar itu fatal akibatnya. Bisa saja membuat kematian atau membuat kerusakan organ secara permanen. Begitu ya. Kemudian apakah dia berdarah? Kalau dia berdarah maka udah bisa disebut itu disentri. Jadi perbedaan antara diare dan disentri adalah adanya darah gitu. Kalau dia ada darah berarti diarenya udah masuk tipe disentri. Nah kalau kayak gini biasanya ini terjadi pada kolon dan rektum. Kalau pasti belajar anatomi tentang sistem pencernaan. Di sistem pencernaan lewat dari usus, lewat dari lambung kemudian masuk ke usus halus atau duodenum, jejunum, ileum gitu. Masuk usus halus. Nah kalau dia terlalu banyak berair diarenya, nah kemungkinan dia diakibatkan karena duodenum yang bermasalah. Tapi kalau dia berdarah, nah ini darahnya juga tergantung. Kalau darahnya warna merah, masih merah, mungkin dia bisa karena ada gangguan di kolon atau rektum. Apalagi kalau darahnya masih segar. Kalau darahnya sudah hitam pekat, itu mungkin ada pendarahan di sistem saluran cerna bagian atas. Kemudian kalau dia persisten antara 7-14 hari, ini bisa diakibatkan karena infeksi bakteri ataupun parasit yang tidak terkendali, yang tidak termanage dengan baik. Akut juga bisa diakibatkan karena itu ya. Kalau kronis bagaimana? Nah kalau kronis biasanya udah lebih fungsional. Kalau diarenya sudah lebih di atas 14 hari, maka ini berbahaya, bisa mengakibatkan malnutrisi bagi bayi di bawah 5 tahun, dan ini bisa menjadi sebagai tanda infeksi serius. Kalau dia diiringi dengan malnutrisi berat, berarti dia bisa diakibatkan oleh karena marasmus atau kwashiorkor. Ini karena tubuh kekurangan protein secara kronis. Nah, diare ini bagi anak usia di bawah 5 tahun ini, diare bisa menyebabkan malnutrisi atau diare bisa menjadi tanda malnutrisi. Ya. Jadi malnutrisi, kekurangan gizi dan diare itu bisa saling menyebabkan satu sama lain. Entah malnutrisi menyebabkan diare atau diare menyebabkan malnutrisi. Tergantung yang mana yang ada duluan. Makanya kalau itu sudah terjadi, kalau diare dibiarkan terus-menerus kepada bayi di bawah 5 tahun itu bisa menyebabkan malnutrisi pada bayi. Dan kalau dibiarin terus itu infeksinya bisa sistemik, bisa pergi ke jantung jadi gagal jantung, kekurangan mineral. Kalau bayi di bawah 5 tahun kekurangan mineral, organnya tidak bisa bertumbuh dengan optimal. Oke, ada satu lagi yang perlu diperhatikan. Selain daripada faktor-faktor yang tadi, bahwa diare bisa diakibatkan oleh karena bakteri, patogen, apalagi tadi amuba, parasit, bisa diakibatkan oleh karena intoleransi laktosa, bisa disebabkan karena alergi makanan atau toksisitas karena logam berat. Diare juga bisa diakibatkan karena ini, ada satu koneksi namanya brain gut connection. Jadi beberapa tahun belakangan ini baru saja didapati bahwa ada hubungan yang sangat erat antara otak dan sistem pencernaan, dan keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ketika seseorang diare bisa saja itu diakibatkan oleh karena ada jenis
Contoh-contoh diare misalnya karena kecemasan, karena takut, karena kekhawatiran. Jadi ada sisi emosional, sisi kejiwaan juga bisa mempengaruhi seseorang dan memanifestasikannya di dalam gangguan cerna. Di dalam gangguan cerna. Jadi itu ada istilahnya namanya psikosomatik. Jadi bagaimana kejiwaan, kondisi kejiwaan itu mempengaruhi tubuh. Dalam hal ini khususnya secara kuat itu mempengaruhi sistem cerna. Oke. Sekarang kita masuk ke diare akut. Ini diare akut, ada banyak penyebabnya, tadi kita sudah sedikit bahas. Kalau dia diakibatkan oleh karena infeksi dan parasit, biasanya kurang dari 6 jam setelah dia mengkonsumsi itu, entah dari minuman atau dari makanan yang kotor yang sudah ada parasit dan sudah ada bakteri dan virusnya, biasanya hanya dalam waktu kurang dari 6 jam tubuh akan bereaksi diare. Dan tadi kan kita sudah belajar tentang osmotik dan sekretorik ya. Ada diare yang diakibatkan oleh karena infeksi tapi dia tidak membuat peradangan. Tidak membuat peradangan. Berarti itu toksin dari bakterinya. Nah, itu tandanya biasanya volumenya tinggi, airnya banyak, diarenya berairnya banyak dan volumenya tinggi. Dan cepat sekali sehingga dan ini bisa menyebabkan hypotension atau tekanan darahnya rendah bahkan sampai shock. Dan biasanya tanpa adanya demam biasanya ya kalau non-inflamatory. Nah, kalau inflamatory biasanya diikuti dengan sakit abdominal, nyeri perut, dan diikuti dengan demam yang tinggi. Kalau inflamatory itu udah pasti ada infeksi lah. Kemudian bisa diakibatkan karena toksin tadi juga, seperti logam berat pada arsenik. Nah, kalau dia terpapar arsenik, biasanya dia akan mual, muntah, dan muntahnya ada warna hijau-hijaunya dan bau-bau bawang putih. Sedangkan kalau karena merkuri, biasanya diarenya volumenya besar dan ada darahnya dan biasanya ada noda-noda hitam. Stain black stain ya. Noda-noda hitam itu adalah hasil dari garam merkuri. Toksin juga bisa diakibatkan oleh karena jamur, jenis jamur. Ini biasanya terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang sudah jamuran, kayak roti atau nasi atau jagung, yang kadang-kadang jamurnya itu nggak kelihatan dan tidak terlalu merubah rasa. Nah, kalau dia diakibatkan karena jamur, biasanya diiringi dengan vomit atau muntah dan mual ya. Jadi diarenya diiringi dengan muntah dan mual, itu kemungkinan besar karena jamur. Dan biasanya itu terjadi kurang dari 6 jam setelah dia mengkonsumsi makanan yang sudah terpapar itu. Dan kalau dia cuma kurang dari 3 jam, kemungkinan besar itu adalah jenis keracunan makanan yang ringan. Tapi kalau dia terjadinya nanti setelah 6 sampai 10 jam setelah dia konsumsi, baru dia mual, baru dia ada kolik abdominal, nyeri perut yang nggak bisa ditahan, habis itu diikuti dengan diare, maka biasanya ini bisa fatal. Nah, kalau kayak gini bawa aja ke rumah sakit. Karena ini jenis jamur yang berbeda. Ada juga penyebab diare diakibatkan oleh karena alergi. Nah, kalau dia diakibatkan oleh karena alergi makanan, masing-masing orang harus tahu jenis alerginya. Ada yang alergi seafood, ada yang alergi susu. Bedakan antara alergi dan intoleransi ya. Kalau intoleransi, dia bisa konsumsi, tapi ketika terlalu berlebihan, tubuh tidak bisa tangani. Tapi kalau alergi dia sama sekali nggak bisa konsumsi. Sedikit aja dia nggak bisa konsumsi. Nah, kalau dia alergi, biasanya diiringi bukan cuma dengan diare, tapi ada gangguan-gangguan lain. Misalkan gatal di kulit, atau mata bengkak, wajah membengkak, begitu ya. Dan biasanya ini terjadi langsung. Habis dia makan, nggak sampai 3 menit, 5 menit, langsung ada diare. Jadi itu perbedaannya antara diare akibat alergi, diare akibat keracunan makanan karena bakteri, atau jamur. Bisa dilihat dari seberapa cepat diarenya terjadi habis dia mengkonsumsi sesuatu. Gitu. Oke?
Bagaimana dengan diare kronis? Kalau ingat diare akut itu biasanya terjadi di bawah 7 hari atau di bawah 14 hari baru itu bisa disebut diare akut. Tapi kalau diare kronis berarti dia sudah lewat dari 14 hari. Diare kronis ini juga bisa diakibatkan karena dua hal. Bisa karena gangguan fungsional, ini gangguan pada sistem pencernaan secara fungsinya, atau gangguan secara organik. Kalau fungsional biasanya ini penyebabnya irritable bowel syndrome. Kalau organik bisa diakibatkan oleh karena inflamasi peradangan. Inflamasi peradangan ini udah bukan lagi diakibatkan oleh karena bakteri biasanya, tapi ini adalah peradangan secara kronis. Ini biasanya udah penyakit non-communicable atau penyakit tidak menular. Bisa diakibatkan oleh karena luka di usus, itu ulcerative colitis. Bisa diakibatkan karena Crohn disease. Crohn disease ini penyakit autoimun, di mana kekebalan tubuh menyerang organ tubuh sendiri. Dalam hal ini yang dia serang adalah usus. Bisa diakibatkan karena iskemia atau termasuk tuberkulosis. Bisa juga diakibatkan neoplasia atau keganasan. Bisa jadi sebagai tanda karsinoma atau kanker usus besar. Juga bisa diakibatkan oleh karena malasimilasi. Ini kayak tadi, malasimilasi itu seperti ketidakmampuan tubuh untuk menyerap dan mencerna. Dalam hal ini kebanyakan orang Indonesia biasanya laktosa intoleransi laktosa, tidak bisa mencerna gula pada susu dengan baik, atau juga bisa diakibatkan karena gluten intolerance, tidak sanggup untuk mencerna gluten dengan baik. Gluten ini adalah protein yang bisa didapatkan, biasanya terdapat pada makanan hasil produk terigu atau wheat atau gandum ya. Jadi kalau ada orang diare dan sudah terus-menerus berlangsung lama atau rekuren, berulang-ulang, walaupun diarenya cepat berhenti, tapi kemudian minggu depan datang lagi, langsung cek, ini mungkin malasimilasi, ada intoleransi yang dia miliki. Nah, itu harus dicari tahu. Bisa juga diakibatkan karena gangguan endokrin. Tadi kita sudah bahas juga hipertiroid, ketika kelenjar tiroid kita aktif lebih secara berlebihan, bisa diakibatkan karena diabetes atau islet cell tumor. Ini tumor yang ada di pankreas. Dan juga berbagai macam lainnya seperti infeksi, parasit, dan obat-obatan, bahkan termasuk AIDS. Ini bagaimana cara kita membedakan antara apakah diarenya ini adalah fungsional. Kalau fungsional berarti ini irritable bowel syndrome, atau dia organik. Dimulai dari lamanya, waktunya. Apakah sudah bertahun-tahun dia alami itu, dan intermittent itu artinya sempat sembuh, habis itu balik lagi, sempat sembuh, terus balik lagi, atau dia terus menerus tapi dalam jangka waktu yang lama, sampai mingguan atau bahkan sampai bulanan. Nah, itu perbedaannya. Terus keseringannya, terjadinya apakah seringkali terjadi pada pagi hari, dan postprandial ini adalah setelah dia makan. Nah, kalau dia terjadinya kebanyakan pagi hari dia diare, kemudian postprandial setelah makan dia diare, mungkin kemungkinan besar irritable bowel syndrome. Nah, kalau dia terjadi mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, nah berarti dia organic diarrhea. Ini kemungkinan-kemungkinannya. Bagaimana dengan berat badannya? Kalau berat badannya stabil, berarti kemungkinan besar irritable bowel syndrome. Kalau berat badannya turun drastis, berarti ini organic causes, penyebabnya organik. Ini nanti bisa dicek-cek lagi. Bagaimana dengan konsistensi pupnya? Apakah dia encer, kemudian kadang-kadang ada lendir? Nah, itu mungkin ini irritable bowel syndrome. Tapi kalau dia udah berdarah dan agak berlemak, berminyak, dan terapung, nah itu organic causes ya. Ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah usus kita, usus halus. Ini dalamnya tuh kayak gini kalau kita buka. Dan lihat ini ada lipatan-lipatan usus. Di dalam lipatan-lipatan usus itu ada ini lipatan ususnya. Nah, ada semacam struktur rambut-rambut kecil, sebenarnya bukan rambut, itu namanya vilus. Nah, di dalam vilus ada
Vilus ini terbentuk dari sel-sel usus kecil ini, sel-sel usus kecil. Di dalam sel-sel usus kecil itu ada namanya mikrofili. Ada rambut-rambut kecil lagi yang paling kecil namanya mikrofili. Kenapa Tuhan buat seperti ini? Ini supaya luas permukaan dari usus itu jadi semakin besar. Sehingga ketika makanan, zat nutrisi berkontak, dia langsung bisa berkontak dengan berbagai dengan leluasa gitu, sehingga pencernaan lebih optimal. Nah, pada kasus intoleransi orang yang nggak bisa cerna laktosa atau glukosa atau soya kadang-kadang, ini mikrofili ini nggak ada dul atau apa namanya dul ya, rata, botak. Kenapa dia botak? Dia botak biasanya terjadi karena peradangan yang terlalu lama dan tidak peradangan yang terlalu lama, sehingga dia jadi botak. Waktu dia botak, mikrofilinya ini hilang. Nah, mikrofili yang hilang ini mengurangi kemampuan usus untuk mencerna dan menyerap makanan. Gitu ya. Jadi ini biasanya terjadi pada bayi. Ketika bayi mengkonsumsi susu atau mengkonsumsi makanan dari gandum, kemudian kita lihat dia diare, dan kita kasih terus, akhirnya mikrofili ini bisa hilang. Mikrofili yang hilang ini membuat penyerapan makanan pada anak-anak yang walaupun dia makannya banyak, tapi kenapa ini tubuhnya nggak naik-naik berat badannya sesuai dengan grafik pertumbuhan. Waktu dicek juga bukan karena cacingan, mungkin karena intoleransi tadi yang merusak sel usus ini gitu. Jadi orang tua juga perlu hati-hati dalam memberikan makanan kepada anak-anak. Ini adalah, setelah kita tahu penyebabnya, setelah kita tahu masalahnya, maka kita sekarang udah bisa bahas tentang bagaimana menangani diare. Pertama, kita harus tahu dulu ini diare karena apa. Tipenya seperti apa. Kalau kita udah tahu tipenya, maka kita sudah harus tahu kalau tipe ini berarti apa aja yang harus dihilangkan. Baca lagi nanti, playback lagi, cek apa-apa. Itu dulu yang dihilangkan. Kalau dia karena intoleransi, kalau dia karena food allergy, kalau dia karena bakteri atau infeksi, itu dulu yang dihilangkan. Kalau karena intoleransi ya tinggal stop penyebab intoleransinya. Kalau karena alergi ya stop penyebab alerginya. Nah, kalau karena infeksi bakteri ya kasih makanan, kasih minuman yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, karena yang hancurkan bakteri dan virus itu adalah kekebalan tubuh. Atau bisa juga mengkonsumsi beberapa herbal yang sifatnya antibiotik atau antivirus, misalkan bawang putih, bawang merah, cengkeh, jahe gitu ya. Tapi perlu diingat lagi, ada beberapa jenis diare yang nggak bisa kita kasih bawang putih, apalagi kalau misalkan dia berdarah atau dia inflamasinya terlalu besar, lebih baik dihindari dulu bawang putihnya, karena bawang putih itu keras dan malah dia bikin iritasi. Nah, waktu orang diare, kalau misalkan dia muntah-muntah terus dan nggak suka makan, gimana caranya? Maka kita kasih ini dulu lah. Kita perlu jaga dia jangan sampai dia dehidrasi. Apa itu tanda-tanda dehidrasi dulu? Jadi dehidrasi itu ada mild dehydration dan severe. Dehidrasi yang ringan itu kalau orang yang tidak dehidrasi biasanya nggak rasa haus. Kalau dia udah mulai muncul rasa haus, berarti dia sudah mulai masuk ke mild dehidrasi ringan. Waktu di dehidrasi ringan itu tanda-tandanya adalah haus, kemudian dia mulai pusing, dia mulai kehilangan tenaga. Kalau dia udah masuk severe itu bisa dia kehilangan kesadaran. Salah satu tanda sebelum severe itu ini keelastisitasan kulit. Kalau pada bayi bawah 5 tahun, buka baju di bagian perutnya, Anda tarik kulit di dada atau di perut, tarik, jangan sampai sakit, yang penting tarik terus lepas. Kalau dia kembalinya lebih dari 2 detik, berarti dia udah mau masuk ke dehidrasi severe. Jadi kan normalnya kan dia langsung balik gitu kulitnya kan. Kalau dia ditarik kemudian dia lama balik dan kembalinya itu lebih dari 2 detik,
dia udah mulai masuk ke dehidrasi tingkat berat. Nah, itu perlu untuk dikasih segera ini larutan rehidrasi. Ada Oralit, bisa cari di apotek. Biasanya Oralit itu bukan cuma garam dan gula, itu biasanya dikasih seng di dalamnya, dikasih beberapa mineral penting, kalium juga. Kalau misalkan lagi di kampung dan tidak dapat Oralit, kita bisa gunakan ini 200 cc air, kemudian diberikan dengan air matang ya, air masak, 1/4 sendok makan garam, dan 1 sendok makan gula, kemudian dicampur diaduk-aduk. Dosisnya untuk anak usia 1 tahun adalah 1/4 sampai setengah gelas tiap dia BAB. Untuk anak usia 1 sampai 4 tahun adalah setengah sampai 1 gelas tiap dia BAB. Untuk anak usia 4 tahun lebih adalah 1 sampai 1,5 gelas tiap dia BAB. Jadi kalau dia nggak bisa makan, dia muntah-muntah terus, dan walaupun dia muntahin minumannya, kasih aja. Tetap kasih dia minum. Kalau untuk orang dewasa mungkin bisa dibantu juga dengan mash or broth of rice. Ini kaldunya nasi, kaldunya beras ya. Jadi waktu kita masak beras itu ada air berasnya. Nah itu kasih aja, dikasih minum. Atau waktu kita masak jagung yang udah dihancur-hancurin atau kentang yang udah dihancur-hancurin. Intinya adalah kaldu itu. Ini mengandung karbohidrat yang memberikan energi. Juga minuman rehidrasi seperti ini. Bisa juga kalau dia udah bisa makan, perlu diingat dia harus dikasih kalium, karena kalium inilah ion yang paling banyak hilang waktu seseorang diare. Kalium ini bisa didapatkan dari air kelapa. Air kelapa juga bisa sebagai pengganti minuman rehidrasi ya. Kalium juga bisa didapat dari pisang, kalium didapat juga dari kentang itu, air kentang. Juga seng ini penting. Karena seng lah yang mengatur transport cairan di usus dan integritas mukosa. Ini studi di WHO dapati ternyata suplementasi seng 10-20 mg per hari pada orang yang diare membantu mempercepat pemulihan dari diare. Seng didapat dari mana? Seng didapat dari polong-polongan. Kacang hijau, kacang merah, kacang koro, pokoknya jenis-jenis polong-polongan itu pasti sengnya tinggi. Cuman kadang-kadang waktu dikasih seng, dikasih polong-polongan, kadang-kadang ada beberapa orang yang jadi flatus atau jadi kembung. Jadi kalau dia nggak bisa dibuat kolak kah, kemudian cuma dikonsumsi aja ininya, airnya gitu. Nah untuk orang yang lagi diare, jangan kasih dia makan berminyak, jangan kasih dia makanan yang highly seasoned food, makan makanan yang bumbunya tinggi, bumbunya keras. Jangan terlalu berbumbu. Bumbu dalam hal ini baik itu bumbu buatan maupun bumbu seperti cengkeh, pala itu ya. Kemudian alkohol juga dihindari. Untuk anak kecil waktu dia diare, lebih bagus untuk dihindari dulu jus buah segar. Kenapa? Jus buah tuh bagus sebenarnya, tapi kadang-kadang karena sanitasinya, pencuciannya kita pakai air yang buruk, kemudian kemungkinan rentan kontaminasi dengan bakteri dan virus, jadi lebih baik dihindari dulu jus buah yang segar. Oke, sekarang kita masuk di konstipasi. Kalau tadi diare, sekarang konstipasi. Apa itu konstipasi? Konstipasi kalau diare itu adalah ketika seseorang buang air besarnya lebih dari 3 kali sehari. Kalau konstipasi artinya adalah ketika seseorang tidak buang air besar kurang dari 3 kali seminggu. Normalnya itu 1 kali minimal lah, 1 kali sehari gitu. Tapi kalau dia sudah cuma kurang dari 3 kali seminggu atau lebih dari 3 hari tidak buang air besar, bisa dikatakan konstipasi. Atau konstipasi juga bisa ketika seseorang waktu buang air besar harus mengejan. Jadi walaupun dia BAB-nya 2 hari sekali, tapi kalau dia harus mengejan itu artinya dia harus dorong, harus kuatin otot perut supaya dia keluar pupnya. Nah berarti kan konsistensi pupnya itu keras. Nah itu bisa disebut juga sebagai konstipasi.
Konstipasi bisa digambarkan karena apa? Ini beberapa penyebab yang memungkinkan seseorang mengalami konstipasi. Yang pertama adalah pola hidup di mana diet hariannya kurang serat. Ini unik nih. Jadi waktu Perang Dunia Pertama kalau nggak salah, em, orang-orang karena waktu itu ilmu gizi tidak terlalu advance seperti sekarang, mereka cuma pikir, oh yang penting ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral, ada vitamin, udah cukup, serat itu tidak perlu. Jadi dibuatlah makanan-makanan kaleng yang di situ karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineralnya itu dijaga stabil, normal, bagus, optimal, tapi tidak ada serat di situ, dihilangkan seratnya. Waktu orang-orang makan, waktu pasukan-pasukan tentara Amerika makan, mereka didapati konstipasi. Walaupun karbohidratnya seimbang, proteinnya seimbang, lemaknya seimbang, tapi ketika tanpa serat di situ, mereka didapati konstipasi. Buang air besar jadi tidak lancar dan mengacaukan, bahkan membentuk penyakit-penyakit lain yang baru. Barulah di situ didapati ternyata serat pangan itu dibutuhkan oleh tubuh. Serat pangan ini bukan hanya untuk menjaga konsistensi pup ya. Ada banyak pengaruhnya. Termasuk serat pangan ini akan membuat orang happy sebenarnya. Waktu serat pangan kita makan sayur atau kita makan umbi-umbian itu kadar serat pangannya tinggi. Ada yang namanya resistant starch. Itu adalah jenis pati yang nggak bisa dicerna, dan iya, yang bisa cerna itu hanyalah bakteri tertentu yang ada di dalam usus. Nah, waktu bakteri tertentu itu makan resistant starch itu, dia akan ngeluarin hasil dari dia makan itu, dia akan ngeluarin namanya short chain fatty acid. Short chain fatty acid itu asam lemak rantai pendek, di mana rantai lemak rantai pendek ini akan membantu untuk melancarkan pembuangan. Itu juga akan diserap oleh usus, kemudian sel-sel di usus itu akan menggunakan itu untuk dibuat hormon, jadi hormon serotonin. Jadi serat itu penting. Karena tanpa serat, pupnya itu akan sulit untuk keluar. Kurang minum juga pengaruh. Nah, ini juga menjadi penyebab yang banyak dialami oleh orang-orang yang konstipasi. Ini saya ambil dari dari buku ajar ilmu penyakit dalam. Jadi, ketika seorang kurang minum, apa yang terjadi? Kurang minum buat dehidrasi. Waktu kita konsumsi makanan, sayur, buah, di dalam sayur, di dalam buah, di dalam beras, di dalam nasi itu kan ada air di dalamnya. Nah, waktu tubuh kekurangan air, dia harus ambil air yang seharusnya tetap ada di dalam feses, di dalam kotoran itu, supaya kotoran itu bisa lancar keluar. Tapi karena tubuh kekurangan air, dia harus ambil itu air yang ada di dalam feses itu, sehingga fesesnya jadi keras gitu. Jadi secara tidak langsung ketika kita kekurangan air, itu membuat air yang ada di dalam kotoran kita lah yang akan diambil oleh tubuh kita untuk memberikan hidrasi kepada sel-sel yang kehausan itu. Tapi dengan konsekuensi pup kita jadi keras. Kemudian pup atau konstipasi bisa digambarkan karena kebiasaan buang air besar yang tidak teratur. Ini biasa juga terjadi nih pada orang-orang yang di kota besar atau anak-anak sekolah yang terlalu sibuk. Kadang-kadang biasanya kan panggilan alam itu terjadi pada pagi hari, dan ya itu memang normalnya gerakan peristaltik itu terjadi di pagi hari. Dimana waktu pagi hari alam udah panggil untuk buang air besar, terus kita tahan-tahan. Nah, kebiasaan kita untuk menahan buang air besar, kebiasaan kita menahan terus itulah yang membuat BAB jadi keras sehingga sulit untuk buang air besar. Makanya buang air besar itu perlu di waktu yang teratur agar tubuh terbiasa. Kurang olahraga juga, karena gini. Ketika kita kurang olahraga, kebanyakan duduk, apalagi kebanyakan duduk ya, tubuh kita kan, kalau Anda lihat, kalau kita berdiri, ada otot yang, waktu kita duduk itu ada otot yang menyangga usus kita. Tapi ketika kita berdiri itu loose, itu lancar aja. Nah, waktu sistem mencerna makanan,
itu kan selain dibantu dengan peristaltik, itu juga dibantu dengan apa? Ada gaya gravitasi. Dan waktu kita jalan, waktu kita bukan cuma duduk aja, waktu kita jalan kaki, otot-otot paha itu ikut menggerakkan otot-otot perut, di mana otot perut itu membantu gerak peristaltik. Sehingga pupnya itu, fesesnya itu nggak tetap diam di satu tempat, tapi itu juga berjalan, jalan sampai di tempat yang terakhir. Makanya orang yang kurang olahraga kemungkinan besar juga mengalami konstipasi. Ada beberapa jenis macam obat yang menimbulkan konstipasi seperti calcium channel blocker. Ini biasa pada orang yang tekanan darah tinggi. Aluminium hidroksida ini pada orang yang antasida ini ya, minum obat-obat yang menekan asam lambung. Suplemen zat besi dan suplemen kalsium juga membuat gangguan transport ion di dalam usus, sehingga membuat stool kita atau feses kita jadi lebih keras, termasuk hyperkalsemia ya, yang sudah dipelajari waktu tentang peredaran darah. Ketika kalsium di dalam darah terlalu berlebihan juga, itu bisa membuat konstipasi. Ada juga karena kelainan organik atau kelainan struktural kolon. Seperti kalau ada tumor di situ, tumor membuat stenosis, membuat penyempitan lumen, penyempitan rongga usus. Nah, itu juga bisa menghambat proses pengeluaran feses. Atau karena hemoroid juga, karena ambeien ya. Ada pembuluh darah vena yang keluar di saluran cerna sehingga menghambat proses pengeluaran dan membuat konstipasi. Ada juga diakibatkan karena penyakit sistemik, tadi kita sudah pelajari. Kalau di diare diakibatkan karena hyperthyroid, kalau di konstipasi diakibatkan karena hypothyroid. Orang-orang yang tiroidnya kurang under normal, di bawah normal, kemungkinan besar dia konstipasi. Hypothyroid itu biasanya mukanya bulat seperti bulan, kemudian matanya bengkak, gitu-gitu. Lalu diakibatkan karena diabetes juga, gagal ginjal kronik juga. Atau diakibatkan karena penyakit neurologik, ini penyakit gangguan di saraf, sistem saraf, seperti kalau ada masalah di tulang belakang, karena tulang belakang itu ada bagian saraf yang keluar dari tulang belakang, dia yang ngatur peristaltik, atau neuropati otonom, masalah saraf yang mengatur sistem saraf otonom, sistem saraf sadar. Atau karena gangguan fungsional pada saluran cerna bagian bawah seperti irritable bowel syndrome. Tadi kita sudah bahas banyak tentang irritable bowel syndrome. Atau juga bisa diakibatkan karena yang tadi, brain gut connection, masalah kejiwaan. Nah, itu juga seringkali banyak terjadi kepada orang-orang yang punya gangguan cerna. Gangguan cerna bukan cuma di diare, bukan cuma di konstipasi, tapi juga ketika asam lambung terlalu banyak berlebihan, GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu juga bisa diakibatkan karena brain gut connection. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika konstipasi? Ya tadi, apa dulu penyebabnya? Diperbaiki dulu penyebabnya. Kalau dia karena kurang air, kasih air. Kalau dia karena kekurangan serat, kasih serat. Kalau dia karena kekurangan ini SCFA, short chain fatty acid, bisa kita kasih short chain fatty acid. Itu yang ketika itu adalah serat resistan. Atau kita juga bisa bantu dengan ini, lemak. Jadi ketika tubuh kekurangan lemak baik ya, lemak baik, short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek, ini biasa terdapat ada minyak lemak, asam lemak jenis ini banyak terdapat di kelapa muda atau VCO. Kalau pernah, bisa pakai VCO untuk membantu melancarkan buang air besar. FOS ini fructose oligosaccharida, ini jenis serat juga. Ini biasa terdapat pada pisang, ya buah-buahan seperti pisang, pepaya. Ini sangat membantu. Prebiotik dan probiotik, minuman-minuman atau makanan-makanan fermentasi yang baik, misalkan tempe, ya makanan-makanan fermentasi. Gerak badan, manajemen stres. Kalau dia udah sulit sekali buang air besarnya, mungkin penanganan pertama bisa pakai castor oil atau daun jarak. Search saja daun jarak tuh kayak gimana modelnya. Habis itu
bisa ditumis, dimakan, atau direbus terus dimakan daun jaraknya, atau kita bisa rebus dan minum airnya. Ambil 3 atau 5 lembar air, kemudian daunnya, habis itu kita rebus, kemudian kita minum. Itu membantu untuk, kalau minyak jarak itu membantu untuk gerakan peristaltik. Dan menghindari makanan-makanan yang sudah diproses atau di-refine, sudah dihaluskan, misalkan tepung-tepungan, beras putih. Jadi Tuhan itu membuat makanan-makanan itu sebenarnya dia sudah buat itu seimbang. Waktu orang panen beras, waktu orang panen ya anggaplah beras, Tuhan udah kasih ada kulit ari tipis di situ. Di mana kulit ari yang tipis itu adalah sumber serat pangan. Tapi uniknya manusia karena nggak terlalu suka, dia putihkan, dia bersihkan itu serat pangannya, dia bersihkan itu kulit ari beras. Terjadilah beras putih yang enak, manis, tapi tanpa serat yang cukup. Nah, sekarang kulit arinya itu dijual lagi. Namanya bekatul. Cek aja. Bekatul itu dijual dan banyak orang makan beras putih terus dicampur lagi, ambil bekatul 1 sendok makan kemudian dicampur lagi di dalam berasnya. Akhirnya itu sama aja kan, ngapain harus dibuang kulit arinya terus dimasukin lagi. Ya itulah modernisasi dan kapitalisme. Tapi yang pasti ya kalaupun sulit untuk mencari beras pecah kulit, mungkin bisa dicampur. Di dalam beras kita itu selalu ada masukan polong-polongan seperti kacang hijau, kacang koro, jenis polong-polongan lah, supaya seratnya. Dan jangan lupa sayur atau sekali-sekali hentikan, nggak usah dulu makan nasi, ganti dengan singkong, ganti dengan umbi-umbian yang memang ada serat di dalamnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu yang kita pelajari. Ingat, dalam kasus penyakit, cari tahu dulu penyebabnya, ini penyebabnya apa, masalahnya apa. Setelah kita sudah cari tahu, mengevaluasi, cari tahu secara komprehensif masalahnya, selesaikan dulu masalahnya. Baru dibantu dengan herbal, dengan jus terapi, dengan hidroterapi, massage juga bisa membantu. Gitu ya. Kemudian dievaluasi lagi apakah perawatannya sudah maksimal atau mungkin ada yang missing, ada yang kurang. Dievaluasi lagi tiap 3 hari atau tiap 1 minggu dievaluasi. Dan sambil berdoa minta petunjuk Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga Tuhan bisa kasih resep gaya hidup yang terbaik, dan itu bisa membantu orang yang kita layani lebih sehat lagi secara fisik, lebih sehat secara mental. Terlebih khusus jangan lupa agar memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan yang penyembuh dan Tuhan yang baik, supaya mereka juga lebih mengenal Tuhan mereka, lebih mengenal Tuhan yang alkitabiah. Oke, sekian, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk waktu yang indah. Kami boleh sharing dan belajar bersama. Kiranya pelajaran ini boleh memberikan semangat bagi kami untuk melayani Tuhan, lewat melayani sama kami. Kami juga semakin semangat untuk belajar dan mengenal tentang tubuh kami, sehingga kami boleh mempersembahkannya sebagai korban yang hidup bagi Tuhan. Kami juga boleh digunakan oleh Tuhan sebagai medical missionary Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Berkatilah teman-teman yang telah mendengarkan kelas ini, kiranya Tuhan selalu memberikan semangat di dalam melayani-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.